Ida Komeda, mahasiswa semester 2 PG PAUD di Universitas Terbuka UPJJ Surakarta. Oke, kali ini saya akan membahas sedikit seputar gangguan pendengaran pada anak tunarungu. Biasanya anak ini mengalami gangguan pada organ pendengarannya sehingga mengakibatkan ketidakmampuan untuk mendengar. Mulai dari tingkat yang ringan hingga berat sekali yang diklasifikasikan ke dalam tuli dan kurang dengar. Menurut Hallahan dan Kaufman pada tahun 1991 mengemukakan bahwa orang tuli itu adalah orang yang memiliki hambatan mendengar sehingga tidak dapat memproses informasi bahasa dari orang lain dengan ataupun tanpa alat bantu dengar. Sedangkan orang yang kurang dengar itu adalah seseorang yang biasanya menggunakan alat bantu dengar untuk memproses informasi bahasa dari orang lain. Artinya orang yang kurang dengar ini masih bisa menangkap pembicaraan dari orang lain dari sisa pendengarannya tadi. Nah, bagaimana cara mengetahui anak yang mengalami gangguan pada organ pendengarannya? Untuk mengetahui anak mengalami gangguan pendengaran atau tidak, yaitu melakukan deteksi dini. Ada 4 cara yang dapat dilakukan dalam deteksi dini ini. Yang pertama yaitu ada tes screening atau screening test, yaitu pemeriksaan organ pendengaran secara rutin. Biasanya ini dilakukan di dokter spesialis THT maupun audiologis. Nah, yang kedua ini ada pure tone audiometry. Tes ini digunakan untuk mengukur ambang batas pendengaran anak, yaitu dengan menguji atau memperdengarkan anak dengan bunyi-bunyi yang berbeda frekuensinya. Yang ketiga ada pengukuran speech audiometry. Pada pengukuran ini dilakukan untuk menguji anak seberapa dapat memahaminya ucapan atau ujaran dari seseorang. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu adalah tes khusus. Biasanya dilakukan untuk anak yang usianya masih sangat muda maupun kepada anak yang sulit untuk dites, baik dari speech audiometry maupun dari pure tone audiometry. Nah, biasanya pada tes ini dilakukan dengan bermain. Nah, biasanya disebut play audiometry. Perlu diketahui penyebab gangguan pada pendengaran anak. Ada 2, yaitu faktor genetik dan faktor non-genetik. Untuk faktor genetik yaitu garis keturunan. Apabila orang tua maupun dalam anggota keluarganya ada yang mengalami gangguan pendengaran, bisa saja anak yang lahir mengalami gangguan pendengaran. Untuk yang kedua, yaitu faktor non-genetik. Bisa terjadi karena kecelakaan yang mengakibatkan gangguan pada organ pendengarannya, ataupun saat lahir dengan prematur, yaitu berat badan kurang, maupun karena ada beberapa penyakit yang diderita ibunya sehingga pada saat lahir mengalami gangguan pendengaran. Dampak langsung dari gangguan pendengaran ini yaitu terhambatnya komunikasi secara verbal maupun lisan. Hambatan dalam berkomunikasi tersebut juga akan menyebabkan terhambatnya proses pendidikan dan proses pembelajaran anak. Namun demikian, anak tunarungu atau anak yang mengalami gangguan pendengaran perlu diasah potensi untuk berkomunikasi dan berbicaranya dengan layanan khusus. Upaya penanganan dan pelayanan gangguan pendengaran pada anak yaitu yang pertama ada pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter spesialis THT maupun audiologis, yaitu pemeriksaan secara keseluruhan pada organ pendengaran anak
seperti melakukan pembersihan telinga, pemberian obat, maupun pemberian atau pemasangan alat bantu dengar. Yang kedua yaitu ada layanan bina bicara atau terapi bicara. Yang ketiga ada pendekatan oral. Pendekatan ini adalah menggunakan suara untuk meningkatkan kemampuan bicara dan perkembangan bahasa anak. Yang terakhir yaitu pelatihan komunikasi total. Biasanya dalam pelatihan komunikasi total ini menggunakan pendekatan oral dan penggunaan atau pelatihan bahasa isyarat. Oke, sedikit penjelasan dari saya mengenai gangguan pendengaran pada anak. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.